Bab 411. Kehilangan darah di beberapa area. Direktur Li, direktur mana yang sedang mencari saudara Lin? Tanya Qiao Xin. Dekan Zhao, yang bertanggung jawab atas administrasi. Apakah ini tentang apa yang terjadi pada siang hari? Li Chuan tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Ayo kita lihat. Kakak Lin, kamu harus bisa mengendalikan emosimu, Qiao Xin mengingatkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu agak impulsif dalam hal-hal ini, kata Li Chuan dalam perjalanan ke sana. Ini terutama karena si idiot Cao Jiawang meminta mereka membayar lebih dari 2.000 yuan untuk sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan 5 yuan. Separuh dari obat yang tidak bisa disebutkan namanya itu murni untuk komisinya. Ini sudah menjadi masalah sejak zaman dahulu, dan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah sistem yang sangat besar. Seperti pohon besar, kita tak bisa menggoyahkannya. Jelas, Li Chuan juga tahu tentang hal-hal ini. Namun, dia tidak berdaya untuk mengubahnya. Hanya itu yang dapat ia lakukan untuk memastikan dirinya tidak ikut serta, tetapi ia tidak dapat mengendalikan orang lain. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Ayo kita pergi dan lihat kenapa Zhao Jianwei mencariku. Mereka naik lift ke kantor Zhao Jianwei. Dekan Zhao, mengapa Anda mencari saya? Melihat mereka berdua masuk, Zhao Jianwei meletakkan dokumen dan melepas kacamata bacanya. Lin Yi, kamu baru saja bergabung dengan rumah sakit. Aku mengerti kamu impulsif dan pemarah, tapi kamu keterlaluan. Tahukah kamu seberapa besar dampak ini terhadap rumah sakit kita? Pengaruh, kata Lin. Apa pengaruhnya? Saya hanya melihat rekam medis pasien dan meresepkan obat baru. Saya tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, kan? Zhao Jianwei mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Lin Yi jelas bukan jawaban yang diinginkannya. Kita semua dokter. Biar ku beritahu sesuatu. Setiap rumah sakit melakukan hal-hal ini. Ini semacam pemahaman diam-diam. Jika Anda mengungkap kebenaran ini, itu sama saja dengan menghancurkan mangkuk nasi semua orang. Pekerjaan macam apa ini? Lin Yi mengangkat bahu. Tidak ada yang memegang pisau dan memaksa mereka menjadi dokter, kan? Apakah mereka di sini untuk menipu orang lain? Lihat spanduk sutra di dinding itu. Tulisannya, menyelamatkan nyawa. Apakah kalian di sini untuk menyelamatkan kapitalis atau warga sipil? Baiklah, Dr. Lin, berhenti bicara. Saya harap Anda bisa kembali dan menulis refleksi Anda tentang masalah ini. Selama Anda berjanji untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Menulis apa? Lin Yi mengumpat dan pergi, meninggalkan Zhao Jianwei tertegun untuk waktu yang lama. Direktur Li, Lin Yi terlalu berlebihan. Setelah Lin Yi pergi, Zhao Guowei tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Karena itu, ia melampiaskan amarahnya kepada Li Chuan. Saya rasa Dr. Lin tidak bersalah. Agak aneh kalau Anda memintanya menulis refleksi. Li Chuan juga membuka pintu dan pergi. Li Chuan tidak benar-benar menanggapi Zhao Jianwei dengan serius dalam menghadapi keadilan besar. Zhao Jianwei gemetar karena marah. Aku harus menghadapimu dengan serius hari ini. Melihat Lin Yi kembali, Qiao Xin segera menghampirinya. Kakak Lin, bagaimana? Apakah Direktur Zhao mempersulitmu? Dia sangat keras padaku, kata Lin Yi. Tapi, aku selalu bisa berhenti. Saudara Lin, jangan berkata begitu saat sedang marah, kata Qiao Xin. Kita bisa mendapatkan pekerjaan ini karena ribuan orang lain gagal. Sayang sekali kalau kita kehilangan pekerjaan sekarang. Itu tidak masalah. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku, kata Lin Yi acuh tak acuh. Lanjutkan saja pengobatannya. Lin Yi sama sekali tidak peduli dengan Zhao Jianwei. Paling-paling, ia akan berhenti dari pekerjaan ini dan memulai karir baru dalam beberapa hari. Baiklah, kata Qiao Xin sedih. Saat mereka berbicara, pintu ruang gawat darurat terbuka. Seorang gadis kurus berambut panjang masuk sambil memegangi perutnya. Ia tampak berusia 20-an, dan mungkin seorang mahasiswa. Melihat gadis itu masuk, Qiao Xin meluruskan ekspresinya. Sudah selesai pemindaiannya. Ya, aku sudah selesai, kata gadis berambut panjang itu dengan gugup ketika dia melihat Lin Yi. Lin Yi tidak menganggapnya terlalu serius. Ia bersedia menjadi asisten Qiao Xin dan menuliskan nasihat medisnya. Berikan aku hasil pemindaiannya. Di sini. Setelah memindai gadis berambut panjang itu, Qiao Xin melihatnya dan mengerutkan kening. Ia masih belum menemukan jawabannya, bahkan setelah sekian lama. Melihat Qiao Xin tidak bergerak untuk waktu yang lama, Lin Yi mendongak. Tidak ada yang salah dengan hasil pemindaiannya. Tapi kondisi gadis itu agak aneh. Aku tidak tahu apa masalahnya. Mendengar itu, gadis berambut panjang itu terkejut. Air mata menggenang di matanya. Dokter,
saya tidak punya penyakit langka, kan? Jangan menakut-nakuti saya. Jangan khawatir. Aku akan memanggil Dr. Lin untuk memeriksamu. Lin Yi menatap gadis berambut panjang itu. Mari kita bicarakan kondisi Anda dulu. Berapa usia Anda? Apa saja gejalanya? Umurku 21 hari ini. Kemarin aku makan hotpot dengan pacarku. Rasanya kurang pedas, jadi aku minta pelayan menambahkan cabai lagi. Aku bahkan minum Coca-Cola dingin. Pagi ini, aku sakit perut, sampai-sampai aku tak tahan lagi. Dan, lalu apa? Desak Lin Yi saat gadis itu ragu-ragu. Dan berdarah. Gadis itu menangis lebih keras. Dokter, apakah saya menderita penyakit terminal? Anda tidak boleh menyembunyikannya dari saya. Kamu makan ganja pedas, minum Coca-Cola dingin, dan sekarang. Lin Yi merenung sejenak. Menurut hasil pemindaian, seharusnya tidak ada masalah besar. Berdasarkan pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun, Anda seharusnya sedang menstruasi. Hah, aku sedang menstruasi. Hitung hari-harinya sendiri. Gadis berambut panjang itu tertegun. Oke, sepertinya ini waktunya tepat. Qiaoxin tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah semua pasien gawat darurat zaman sekarang begitu lucu? Baiklah, tidak ada yang serius. Pulanglah dan amati diri Anda selama beberapa hari. Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari situasi Anda hari ini, masih ada kemungkinan kehilangan darah melalui keluarnya cairan di area tertentu di kemudian hari. Selain itu, Anda akan mengalami puncak keluarnya cairan dalam 2 hari ke depan. Namun, setelah puncaknya, akan terjadi penurunan yang signifikan. Keluarnya cairan diperkirakan akan berlangsung selama 5 hingga 7 hari. Perhatikan dan pastikan Anda tetap hangat. Mengangkat bahu. Qiaoxin dan gadis berambut panjang sama-sama terhibur. Lin Yi terlalu lucu. Terima kasih, dokter. Gadis berambut panjang itu pergi. Qiaoxin tersenyum dan berkata, Kak Lin, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggambarkan menstruasi dengan cara seperti itu. Sungguh mengesankan. Bukan apa-apa. Berikutnya, serunya. Sekarang kemajuan misi telah mencapai 99/101 pasien lagi dan misi akan selesai. Berderak. Pintu ruang gawat darurat didorong terbuka dan seorang wanita lain masuk. Berikan aku kartu perawatannya. Lin Yi tertegun saat melihat siapa yang datang. Bukankah kamu baik-baik saja tadi waktu di kantor? Kenapa kamu datang untuk pemeriksaan? Tak lain dan tak bukan adalah He Yuan. Qiaoxin tercengang. Kakak Lin kenal wanita ini. Melihat Lin Yi duduk di sana mengenakan jubah putih, He Yuan merasa pandangan dunianya akan runtuh. Presiden Lin, jangan bilang Anda dokter di sini. Anda tidak sedang menjalankan tugas. Bab 412. CFO wanita yang tidak seksi. Aku tidak mau lagi mengurus tugas. Apa aku tidak boleh jadi dokter di sini? Tentu, bos, kamu hebat. Berapa uang yang kamu keluarkan untuk masuk? Tanya He Yuan. Apa maksudmu? Aku berhasil dengan kemampuanku, oke. Dr. Lin baru saja menyelesaikan operasi hemangioma besar beberapa hari yang lalu. Dia cukup terkenal di rumah sakit kami, jelas Qiaoxin. Benarkah? He Yuan jelas tidak mempercayainya. Rumput di makam orang yang memintamu melakukan operasi itu pasti tingginya lebih dari 2 meter. Apakah kamu masih menginginkan bonus akhir tahunmu? Bosnya baik hati dan punya keahlian medis yang tak tertandingi. Tak ada yang bisa menandinginya di seluruh negeri. Qiaoxin terdiam. Bagaimana kamu bisa mengubah nada bicaramu secepat itu? Orang seperti apakah Dr. Lin? Untuk apa kamu ke sini? Tanya Lin Yi. Saya baru pulang dari perjalanan bisnis di Yangcheng, badan saya penuh bintik merah. He Yuan menyingsingkan lengan bajunya dan menunjukkan lengannya pada Lin Yi. Lepaskan bajumu. Hah? Melepas apa? He Yuan tertegun. Begini, aku menjual keahlianku, bukan tubuhku. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Bukankah kamu bilang ada bintik-bintik merah di tubuhmu? Apa aku harus memeriksa kondisimu? Kurasa kau hanya tertarik pada kecantikanku. Hehehe, aku terkesan dengan humormu, ujar Lin Yi. Sin, periksakan dia secara menyeluruh. Apa itu pemeriksaan internal? Itu hanya pemeriksaan dengan celana. Saya menderita reaksi alergi akut, tapi Anda ingin melakukan pemeriksaan internal. Kamu dokternya, atau aku dokternya? Kamu mau merawat aku atau tidak? He Yuan mengangkat teleponnya dan menemukan WeChat milik Jikingyan. Kakak senior, saya datang ke rumah sakit untuk menemui dokter dan tidak sengaja bertemu bos saya. Dia bilang ingin melakukan pemeriksaan internal. Dia bahkan melepas sebagian celananya. Sialan, kau menipuku. Sekitar setengah menit kemudian, ponselnya berdering.
Ji Qingyan sedang melakukan panggilan video. Kamu benar-benar ingin melakukan pemeriksaan internal pada Yuan Yuan. He Yuan Yuan memiliki ekspresi puas di wajahnya. Hehehe, bos, aku harap kamu bisa memberikan penjelasan yang sempurna kepada kakak senior. Lin Yi tidak berkata apa-apa, ekspresinya muram. Dia sedang tidak sehat. Aku akan bicara lagi nanti. Ada apa? Apa yang tidak berjalan baik? Kondisi Yuan Yuan sangat buruk. Lin Yi dengan santai mengeluarkan CT scan yang tidak berguna dari bawah meja dan menunjuk ke perut bagian bawah. Kami menemukan tumor berdiameter 5 cm di bagian perutnya ini. Saya harus meminta rekan saya untuk melakukan pemeriksaan internal dan menyelidiki lebih lanjut. Ekspresi Lin Yi sangat serius, dan matanya bahkan berkaca-kaca. Kamu juga perempuan. Kamu seharusnya tahu betapa seriusnya tumor di area ini. Kalau kamu tidak melakukannya dengan benar, apa yang akan terjadi? Lin Yi, jangan menakutiku. Kita mungkin harus menyingkirkan semuanya untuk menyelamatkannya. Kalau itu terjadi, dia tidak perlu memikirkan membesarkan keluarga di masa depan. Bagaimana mungkin? Yuan Yuan orang yang baik. Bagaimana mungkin dia punya penyakit seperti itu? Ji Qingyan sangat ketakutan hingga menangis. Kalian di rumah sakit, kan? Aku akan ke sana sekarang. Dokter merupakan profesi yang sangat tertutup bagi orang biasa. Sulit untuk mengetahui apapun tentang profesi ini kecuali seseorang juga berkecimpung di industri ini. Sedemikian rupa sehingga orang luar tidak dapat memahami sama sekali hasil pemindaian CT. Jika tidak, Ji Qingyan tidak akan tertipu olehnya. Jangan khawatir. Percuma saja kau datang ke sini. Aku akan segera memberitahumu hasilnya. Tunggu kabar terbaruku. Ya. Kamu harus memeriksa Yuan Yuan dengan saksama. Aku tidak percaya orang lain, jadi kamu tidak boleh gegabah. Jangan khawatir. Aku akan mengurusnya sendiri. Tidak akan terjadi apa-apa. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon dan ekspresinya kembali normal. Qiao Xin benar-benar tercengang. Bukankah ini hasil pemindaian pasien batu prostat kemarin? Mengapa itu menjadi tumor ginekologis ketika saudara Lin mencabutnya? Wanita bahkan tidak memiliki organ ini. Dia benar-benar pandai membodohi orang. Menatap He Yuan Yuan, Lin Yi mengangkat bahu. Kau dengar sendiri. Kakak perempuanmu memintaku untuk memeriksamu dengan serius. Ayo, kita mulai sekarang, Nona He. Bos, bisakah kamu lebih tulus, kata He Yuan Yuan, apakah kamu tidak takut membodohi kakak senior sampai mati? Dia lebih tahan tipu daripada yang lain. Jangan khawatir. Jangan coba-coba memaksaku. Kalau kau membuatku marah, ini akan jadi akhir kita, kata He Yuan Yuan. Kenapa? Apa kau ingin menghukumku? Baiklah. Kalau kau tidak memperlakukanku dengan baik, aku akan bilang ke Sisko kalau kau sedang menggertak mereka. Percaya atau tidak, aku bisa mendiagnosismu dengan skizofrenia. Kira-kira siapa yang akan percaya padamu setelah itu? Bos, saya salah. Tolong obati saya. CFO wanita yang tidak menarik itu langsung ketakutan. Keluar dan beli salep kulit seharga 14 yuan. Oleskan saja nanti. Serius. Aku bisa berobat cuma dengan 14 dolar. Saya salah bicara tadi. Orang lain bisa melakukannya dengan 14 dolar. Anda akan dikenakan biaya 140 dolar. Mengapa? Karena kamu punya penis besar, jadi butuh lebih banyak obat. He Yuan Yuan tersenyum ambigu. Bos, maksudmu aku bisa bersaing dengan kakak senior? Tidak. Kakakmu yang lebih tua itu berisi. Punyamu cuma datar. Dua konsep yang sangat berbeda. Sialan. Kau akan kehilangan si kecil imut ini kalau terus begini. He Yuan Yuan pergi sambil membawa tas tangannya. Persahabatan kita sudah berakhir. Sekalipun dia pengecut, dia harus pergi demi melindungi harga dirinya. Sin, kamu bisa lihat pasien yang masih antre. Aku akan istirahat dulu di ruang pemeriksaan internal. Alasan mengapa Lin Yi pergi adalah karena pemberitahuan sistem telah terdengar di benaknya. Misi selesai, hadiah, 100.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 35%, hadiah, perusahaan manapun, 20% saham, nilai pasar di bawah 200 miliar. Sial, ini luar biasa. 20% dari perusahaan manapun. Sistem, kata-kata dalam catatan itu menunjukkan bahwa pembagian 20% ini hanya berlaku untuk perusahaan dengan nilai pasar kurang dari 200 miliar. Benarkah? Ya. Jawaban sistem selalu ringkas, dan Lin Yi sudah terbiasa dengan itu. Akan tetapi, dengan adanya pembatasan ini, hadiahnya tidak lagi menyenangkan. Pada titik ini, perusahaan-perusahaan raksasa di pasar semuanya bernilai ratusan miliar. Oleh karena itu, ia paling-paling hanya bisa mengincar perusahaan menengah. Bagian 20% ini paling banyak 40 miliar, yang tidak banyak. Wah,
Saya miskin sekali. Dering, dering, dering. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Liang Ruoxu. Lin Yi dapat menebak maksud panggilannya. Besok adalah putaran kedua negosiasi obat itu. Dia mungkin menelepon untuk menanyakannya. Apakah kamu di rumah sakit? Ya, kata Lin. Jangan khawatir soal negosiasinya. Aku bisa mengurusnya. Aku tidak menelepon karena itu, kata Liang Ruoxu tegas. Saya baru saja menerima kabar bahwa 6 perusahaan farmasi internasional besar telah mengumumkan secara kolektif bahwa mereka akan menaikkan harga 25 obat yang diekspor ke Tiongkok, dengan kenaikan harga berkisar antara 48% hingga 214%. Bab 413. Dengan trik yang cukup, mereka tidak akan pernah memprediksi langkah kita selanjutnya. Kenaikan harga kolektif. Lin Yi sangat terkejut mendengar ini. Berita itu telah dikonfirmasi secara resmi, kata Liang Ruoxu. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Keluar 10 menit lagi dan pergi ke Starbucks terdekat. Kita bicara nanti kalau sudah ketemu. Oke. Setelah menutup telepon, Lin Yi berganti pakaian dan bersiap untuk bertemu Liang Ruoxu. Apakah kamu akan keluar, saudara Lin? Ya, aku akan membawakanmu kopi saat aku kembali. Hehe, terima kasih, kakak Lin. Ketika Lin Yi tiba di Starbucks, Liang Ruoxu sudah ada di sana, di sudut tersembunyi. Mungkin karena jabatannya, penampilan Liang Ruoxu selalu sangat elegan. Blus wanita berbentuk V, celana panjang hitam, dan jam tangan kristal berwarna merah muda dan emas di pergelangan tangannya dengan sempurna melengkapi kesan acuh tak acuh dari gaun putih dan celana hitamnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Lin Yi membungkuk dan menyelipkan sehelai rambut yang tercecer di belakang telinga Liang Ruoxu. Kalau terjadi apa-apa, kita harus selesaikan perlahan-lahan. Kenapa kamu panik sekali? Rambutmu berantakan. Ini bukan saatnya fokus pada gaya rambut, kata Liang Ruoxu. Aku sudah memberitahumu gambaran umumnya. Bagaimana menurutmu? Semua ini benar-benar di luar karakter. Pasti ada orang di balik ini. Saya sudah periksa. 3 perusahaan memiliki saham di Pfizer. 3 perusahaan lainnya juga bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung dengan Pfizer, kata Liang Ruoxu. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang itu, cukup jelas apa yang terjadi. Tapi itu bukan masalah kita, kata Liang Ruoxu. Orang-orang ini sangat licik. 25 obat impor ini sangat penting. Baik bagi rumah sakit maupun masyarakat umum, semua orang bergantung padanya. Jika harganya dinaikkan begitu tinggi, biaya hidup masyarakat akan meningkat pesat. Ya, Lin Yi menghela napas. Jika strategi agresif ini berhasil, lebih banyak perusahaan farmasi mungkin akan mengikuti di masa mendatang. Industri lain mungkin menghadapi masalah yang sama dan mengalami masalah besar. Setelah terdiam cukup lama, Liang Ruoxu menjawab dengan susah payah, tepat sekali, apakah kamu punya ide bagus? Keheningan panjang pun terjadi. Apakah kau percaya padaku? Saya bersedia. Apakah kamu percaya padaku tanpa syarat? Liang Ruoxu tidak ragu-ragu. Ya. Dia berkata jujur, tetapi apakah Liang Ruoxu benar-benar akan mempercayai Lin Yi tanpa syarat? Jawabannya mungkin tidak demikian. Ini karena masalah ini bukan hanya tentang dirinya. Ini melibatkan 22 juta orang di Zonghai. Bahkan 1,4 miliar orang di seluruh negeri mungkin juga terdampak. Dihadapkan pada angka sebesar itu dan rumit, Liang Ruoxu tentu akan ragu-ragu. Saat ini, Lin Yi tampaknya menjadi satu-satunya yang dapat memecahkan masalah dan menjadi penyelamatnya. 6 perusahaan farmasi besar mengumumkan kenaikan harga sepihak. Apakah kebijakan ini sudah diterapkan? Belum, kata Liang Ruoxu. Tapi apakah itu akan dilaksanakan atau tidak akan bergantung pada hasil negosiasi besok. Yang ini sudah pasti. Karena mereka menggunakan harga obat untuk menakut-nakuti kita, ayo kita main besar-besaran, kata Lin Yi. Pergi dan berikan perintah untuk memutus semua kontak dengan mereka. Paling-paling, kita akan membagi dukungan mereka. Itu tidak akan berhasil, kata Liang Ruoxu. Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara yang bertanggung jawab mengimpor obat. Dinas terkait tidak berhak ikut campur. Tapi dari pihak saya bisa mengumumkan secara sepihak bahwa Zonghai tidak akan lagi mengimpor obat-obatan ini. Tidak diragukan lagi saya akan dipanggil untuk berbicara dalam beberapa hari jika ini terjadi. Apakah kamu tahu berita dari atas? Apa yang akan mereka lakukan? Tidak peduli seberapa kuat dan kayanya Zonghai, mereka tetap bagian dari Huaxia. Mereka masih harus diperintah oleh ikan besar di atas. Ini semua obat impor yang sangat penting, tetapi untuk saat ini, sikap departemen terkait belum jelas. Meskipun sangat menyebalkan, mereka mungkin akan menerima kehilangan ini dalam diam. Para petinggi tidak mampu menanggungnya. Lin Yi menatap Liang Ruoxu dan berkata, Anda tidak dapat mengendalikan impor dan ekspor narkoba,
tetapi Anda dapat memaksa bea cukai, bukan? Itu tidak masalah. Melihat senyum jahat Lin Yi, Liang Ruoxu tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Ide apa yang muncul di benakmu? Jika mereka ingin pamer di Tiongkok, kita harus menunjukkan kekuatan sosialisme kita. Berikan instruksi nanti untuk meminta semua rumah sakit kelas A meningkatkan pesanan impor mereka untuk 25 obat impor ini. Semakin besar pesanannya, semakin baik. Jika tidak berhasil, Anda bisa menyetujui pinjamannya. Singkatnya, semakin banyak yang kami minta, semakin baik. Anda ingin menimbun lebih banyak sebelum dia menaikkan harga, lalu menyimpannya untuk nanti. Liang Ruoxu merasa bahwa metode Lin Yi memang merupakan tindakan balasan yang paling efektif saat ini, dan juga sesuai dengan logika tradisional orang-orang Huaxian. Namun, tak lama kemudian, ekspresi Liang Ruoxu kembali serius. Tapi di saat kritis ini, kalaupun kamu mau beli, mereka mungkin tidak akan menjualnya. Kalaupun mereka mau, penjualannya tidak akan banyak. Kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan bertindak, karena mereka pasti sudah familiar dengan gaya khas Huaxian kita. Karena mereka sudah terbiasa dengan gaya kita, ubah saja. Lin Yi terkekeh. Selama kita punya cukup freak, mereka tidak akan pernah bisa memprediksi langkah kita selanjutnya. Pada saat ini, Liang Ruoxu tiba-tiba merasa bahwa saat dia berada dalam situasi putus asa, berbicara dengan Lin Yi akan selalu memberinya secercah harapan. Berlangsung. Bukankah kamu baru saja bilang mereka siap menaikkan harga semua obat yang mereka ekspor? Meskipun kebijakan ini belum diterapkan, kalau kita mau beli sekarang, menurutmu mereka akan laku? Mereka mungkin akan menjualnya, tetapi di saat yang sama, ada kemungkinan besar harganya akan naik. Lin Yi tersenyum misterius. Ini bukan probabilitas, ini kepastian. Mengapa kamu begitu yakin? Di bawah pengaruh kapitalisme, orang-orang itu semua menjadi berpikiran uang. Dan mereka sendiri akan memutuskan bahwa meskipun harga obat-obatan naik, orang Huaxian akan membelinya dengan harga tinggi. Seperti yang Anda katakan, mereka tahu cara orang Huaxian, dan mereka tahu bahwa orang Huaxian sangat bergantung pada obat-obatan. Karena itu, mereka tidak akan meragukan motif kita. Lalu, kamu masih mau membelinya? Tentu saja. Dan belilah sebanyak-banyaknya. Itu akan menguntungkan mereka. Petik 1. Kamu terlalu picik. Liang Ruoxu tercengang oleh kata-kata Lin Yi. Apa maksudmu? Setelah pembelian, segera setelah barangnya tiba di bea cukai, sita semuanya. Jangan biarkan satu kotak pun dilepaskan. Liang Ruoxu tampaknya mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. Dia merasa tindakan ini agak berlebihan. Anda tidak punya wewenang untuk memengaruhi pihak berwenang terkait, tetapi Anda punya wewenang untuk menyita barang-barang ini. Keduanya akan bekerja dengan cara yang kurang lebih sama. Lagi pula, Anda tidak perlu mengambil risiko apapun. Tidak akan ada yang mengundang Anda untuk minum teh dan membahas masalah ini jika Anda melakukan ini. Coba pikirkan. Ada banyak rumah sakit di seluruh negeri, dan mereka juga membayar mahal untuk obat-obatan ini, karena mereka juga akan kesulitan. Tidak ada jalan lain. Namun, Zhonghai memiliki terminal pengiriman terbesar di dunia, dan merupakan kawasan perdagangan kelas dunia. Dengan melakukan ini, Anda dapat secara efektif memutus jalur distribusi mereka di seluruh negeri pada satu titik. Anda dapat mengikat lebih dari 80% stok mereka di Zhonghai. Bukankah itu menarik? Bab 414. Kehidupan miliaran orang. Apa dampaknya bagi mereka? Tanya Liang Ruoxu. Kita sangat membutuhkan obat ini, bukan mereka. Tapi ada batas waktu kontraknya. Kalau sudah lewat batas waktu, baru dianggap wan prestasi. Ini tidak akan berhasil. Liang Ruoxu menyandarkan kepalanya di satu tangan. Kalaupun ada gugatan, korupsinya akan tuntas. Mustahil membuat mereka membayar. Jangan khawatir, disinilah kau menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, kata Lin Yi. Coba pikirkan. Setelah kau menemukan alasan dan mengatakan ada yang salah dengan obat-obatan mereka, lalu tangkap saja. Apa sebutannya? Berita buruk, kan? Kedua, mereka gagal mengirimkan barang selama masa kontrak. Sekalipun mereka tidak rugi, kita yang benar, kan? Apa urusan mereka dengan ini? Ini berita buruk lagi. Ketiga, apa yang bisa Anda petik dari pemeriksaan barang oleh bea cukai kita? Itu menunjukkan sikap tegas kita. Sekalipun mereka adalah perusahaan farmasi terkemuka di dunia, jika dibandingkan dengan negara besar seperti Huaxia, jelas siapa yang lebih penting. Begitu Anda merilis informasi ini, saya jamin nilai saham mereka akan terpangkas setengahnya. Ini akan menjadi kepanikan besar yang akan mengguncang Ozone 1 dan Meiguan Finance. Liang Ruoxu tercengang. Bukankah Lin Yi keterlaluan? Namun, yang tidak diduga Liang Ruoxu adalah bahwa ini baru permulaan. Situasi di Ozu dan Meiguo berbeda dengan Huaxia. Ambil contoh Meiguo.
Pendapatan per kapita tahunan mereka adalah 70.000 dolar, tetapi rasio utang per kapita mereka adalah 110.000 dolar. Seperti pepatah lama kita, mereka meminjam uang untuk bertahan hidup. Jika kita melakukan ini, stok mereka pasti akan turun drastis. Sebagai kekuatan ekspor 6 perusahaan farmasi besar, jika kita tidak mengambil barang mereka, pabrik-pabrik pasti akan terpaksa mengurangi produksi. Ini berarti para pekerja mereka akan kehilangan sumber penghasilan, dan bahkan tidak akan bisa menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri. Kekacauan macam apa yang akan ditimbulkan oleh hal ini? Protes pasti akan terjadi, kan? Karena itu, kemungkinan besar ini akan menjadi badai yang pada akhirnya akan menjadi berita dunia. Dan disinilah, poin terpentingnya. Ini tahun pemilu. Apakah menurutmu Pak Tua Cuan ingin meledakkan segalanya, atau menurutmu dia ingin menenangkan keadaan secepat mungkin? Karena semua ini, bukankah inisiatif ada di tangan kita? Tatapan Liang Ruoxu tertuju pada Lin Yi. Ia tak pernah menyangka kejadian ini akan menimbulkan reaksi berantai sebesar ini. Lagi pula, asumsi-asumsi ini sangat mungkin terjadi. Saya setuju dengan semua deduksi Anda tadi. Kemungkinan besar mereka akan membayar mahal untuk ini, tapi kita juga akan menanggungnya. Liang Ruoxu mengubah posturnya. Mereka pengusaha. Mereka hanya peduli pada keuntungan. Mereka mungkin tidak bisa bertahan selama setahun atau lebih, tetapi rakyat kita juga tidak bisa menundanya. Ini bukan cara untuk berperang berlarut-larut. Lin Yi menatap Liang Ruoxu dengan mata menyala-nyala. Kalau begitu, apa kau bersedia mempercayaiku? Aku punya cara untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Tapi masih ada beberapa masalah yang belum bisa kuberikan jawaban pasti saat ini. Beri aku waktu 1 malam, dan aku akan menyelesaikannya. Aku percaya padamu. Beri aku informasinya nanti. Berikan aku nama 6 perusahaan farmasi dan 25 obat impor yang sedang mereka siapkan untuk dinaikkan harganya. Nama, bahan utama, dan efek spesifiknya harus diberikan kepadaku. Aku tidak butuh informasi lainnya. Tidak masalah. Aku akan menyuruh seseorang ke sana untuk membereskannya sekarang. Baiklah, ayo kita berpisah. Mereka berdiri dan berjalan keluar kafe bersama. Berdiri di depan Audi A6 milik Liang Ruoxu, Lin Yi berkata, "Lanjutkan urusanmu. Cepat selesaikan." Saat dia membuka pintu mobil, Liang Ruoxu menatap Lin Yi. "Miliaran orang mengandalkanmu, jangan gagal." Dia menepuk bahu Liang Ruoxu. "Jangan khawatir. Aku tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu." Liang Ruoxu mengangguk dan pergi. Dalam perjalanan pulang, kata-kata Lin Yi memikat pikiran Liang Ruoxu. Dia tidak punya tujuan. Satu-satunya orang yang bisa diandalkannya hanyalah Lin Yi. Adapun hasil akhirnya, dia tidak tahu. Rasanya seperti gedung pencakar langit yang terbakar. Anda berdiri di atap dan seseorang menyuruh Anda melompat turun dan seseorang akan menangkap Anda. Namun, ketika Anda melihat ke bawah, tidak ada seorang pun di sana. Apakah Anda akan melompat atau tidak pada titik ini? Pada saat ini, Liang Ruoxu menghadapi masalah ini. Liang Ruoxu juga tahu bahwa tidak ada jalan lain sekarang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melompat. Setibanya di rumah sakit, ia tidak langsung kembali ke ruang gawat darurat. Ia malah pergi ke mobilnya dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Lin Yi pertama-tama menelepon Zhao Dongmei untuk menanyakan tentang laporan narkoba. Dia langsung senang. Semuanya berjalan baik. Saya akan mengambil pil dan membuat laporannya besok pagi. Petik 1. Namun, melalui telepon, Zhao Dongmei berulang kali mengingatkannya untuk tidak membiarkan siapapun meminum obat yang dibuatnya. Dia tahu apa yang dikhawatirkannya, jadi dia setuju. Dia tahu aturannya. Setelah memastikan langkah paling utama dalam rencananya, Lin Yi merasa santai. Langkah selanjutnya adalah menangani masalah ini sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, informasi dasar seputar 25 obat tersebut dikirim ke ponsel Lin Yi. Lin Yi berbalik dan memanggil Cao Jingqiu. "Mengapa Presiden Lin mencariku?" Setelah mengetahui bahwa Lin Yi adalah orang yang bertanggung jawab, suara Cao Jingqiu tidak lagi menawan dan seksi, melainkan lebih dingin. "Kamu di kantor. Kalau belum, segera kembali. Waktunya memanfaatkanmu." "Heh, untuk apa orang secerdas Presiden Lin membutuhkanku?" "Berhentilah bersikap sarkastis. Kamu bukan satu-satunya perusahaan humas di negara ini. Kalau kamu tidak mau bekerja lagi, bilang saja. Aku akan menarik investasiku sekarang. Beraninya kau memarahiku. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku ada pekerjaan. Kamu mau mengerjakannya atau tidak?" Bahkan lewat telepon, dia bisa mendengar dada Cao Jingqiu naik turun. "Saya di kantor. Ayo temui saya." Dia menutup telepon dan menggumamkan sesuatu. Orang macam apa ini? Dia bahkan bisa mengendalikan diri setelah dimarahi. Kemudian, Lin Yi menyalakan mobil dan pergi ke kebudayaan Fenglan Cao Jingqiu untuk merencanakan langkah selanjutnya.
20 menit kemudian, Lin Yi tiba di kantor Cao Jingqiu. Ekspresi wajah Cao Jingqiu sangat serius dan bahkan mengandung sedikit permusuhan. Mengapa Presiden Lin mencariku? Periksa kotak suratmu. Aku sudah mengirimimu berkas. Minta tim mediamu untuk menyebarkan beritanya untukku. Informasi apa yang terkait dengan hal ini? Tentu saja, itu berita palsu, kata Lin Yi. Tapi ada yang istimewa tentang ini. Jangan gunakan server lokal. Itu bisa membahayakanmu. Ekspresi Cao Jingqiu membeku. Ia tak menyangka Lin Yi akan berkata seperti itu. Apa sih yang dia lakukan menggunakan server asing? Mungkinkah dia mau membuka situs web seperti itu? Tapi seharusnya tidak menghasilkan banyak uang. Bab 415. Dengan IQ kakak, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya. Kami belum pernah menggunakan server lepas pantai sebelumnya. Saya harus membicarakannya dengan departemen teknis. Kalian bahkan belum pernah pakai server lepas pantai. Kalian amatiran. Lin Yi melihat sekeliling. Berikan komputermu padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan membantu Anda membuat beberapa alamat untuk server luar negeri dan menyebarkannya ke seluruh internet. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu bahwa itu berasal dari Anda. Cao Jingqiu membeku karena terkejut. Kamu tahu cara meretas. Lin Yi menatap Cao Jingqiu seolah dia seorang idiot. Cuma bikin beberapa alamat untuk server asing. Susah banget, kan? Kamu bisa bikinnya gampang banget, kan? Aku tidak menyangka orang sepertimu punya latar belakang di bidang peretasan. Saya hanya tahu sedikit tentang komputer, tapi tidak ada yang penting. Saya ahli dalam banyak hal, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Lin Yi duduk di kursi Cao Jingqiu dan mulai bekerja dengan komputernya. Lalu aku ingin bertanya, apalagi yang kau tahu, Presiden Lin, tanya Cao Jingqiu. Tahukah kamu kalau aku bisa merawat pasien? Aku merasa kamu terlalu sering begadang akhir-akhir ini, dan jantungmu jadi tidak normal. Kamu rentan terhadap penyakit ginekologis selama periode ini. Apa kamu perlu aku periksa? Lelucon ini sama sekali tidak lucu, kata Cao Jingqiu. Pah! Lin Yi mengeluarkan lencananya. Saya seorang ahli jantung di rumah sakit Huasan. Silakan menjenguk saya di rumah sakit. Cao Jingqiu tidak terlalu senang dengan lencana Lin Yi. Kamu benar-benar dokter dari rumah sakit Huasan. Bagaimana mungkin lencanaku palsu? Mata Cao Jingqiu melebar. Siapakah pria ini? Bos di balik Lingyun Group. Orang yang bertanggung jawab atas pabrik elektronik Sitek. Seorang programmer IT yang tahu cara meretas. Atau seorang dokter bedah yang menyelamatkan nyawa. Identitas mana yang asli dan mana yang palsu. Lin Yi selesai menyiapkan server virtual sekitar 2 jam kemudian. Kemudian, ia berdiskusi dengan Cao Jingqiu tentang perekrutan pasukan air. Sebaiknya sebarkan informasi di forum yang lebih banyak pengguna prianya. Ini akan lebih efektif. Pria lebih tertarik pada urusan nasional daripada wanita, dan saran Lin Yi masuk akal. Lin Yi tidak akan mengabaikan pengguna manapun jika dia punya cukup waktu, tetapi waktu adalah uang sekarang, dan dia harus fokus pada demografi tertentu. Cao Jingqiu mengangguk serius. Aku tahu itu. Aku akan membicarakannya dengan departemen pemasaran nanti, dan mencoba memaksimalkan efeknya. Apakah ada yang perlu dibicarakan? Lin Yi menatap Cao Jingqiu dengan jijik. Saya akan memberi Anda beberapa portal web. Fokus saja pada ini. Silakan, saya akan menuliskannya sekarang. LU 111, SS 222, PP 123, SP 333, XX 444. Lin Yi menyebutkan lebih dari 20 situs web berturut-turut, dan Cao Jingqiu memutar matanya. Apakah Anda yakin ingin menanam pasukan troll di situs web ini? Wah, sepertinya kamu juga menyadari hal-hal ini. Ini film dewasa. Kalian bisa tahu hanya dengan melihat formatnya, kata Cao Jingqiu. Saya sangat menyadari hal-hal seperti itu. Kalian biasanya menyebutnya budaya internet yang tidak berwujud. Bagus juga kalau kamu juga familiar dengan hal-hal ini. Nanti banyak netizen perempuan yang melihat postingan-postingan itu saat mereka sedang merekrut pengguna laki-laki. Dengan begitu, para troll akan semakin berpengaruh. Cao Jingqiu menghela napas berat saat gelombang kesedihan muncul di hatinya. Bagaimana bisa kakak laki-lakinya mengalahkan orang seperti ini dengan IQ-nya? Malam itu, Lin Yi mendiskusikan dokumen dengan Cao Jingqiu, dan baru setelah pukul 8 semua langkah diselesaikan. Akan tetapi, isinya membuat jantung Cao Jingqiu berdebar kencang. Pantas saja dia ingin menggunakan server virtual asing. Berita seperti ini memang agak sensitif. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Zonghai, Hotel Musim Semi Jiangnan. Dang dang dang. Tunggu sebentar. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, suara air mengalir di kamar mandi berhenti. Beberapa menit kemudian, Zhao Wen keluar dari kamar mandi sambil berbalut handuk dan membukakan pintu untuk Meng Haiqing.
Direktur Zhao, kantor pusat sudah membuat pengaturan, dan Huaxia juga sudah menerima kabar. Kalau harganya naik, kita tinggal beritahu mereka. Sambil menyalakan sebatang rokok, senyum di wajah Zhao Wen semakin lebar. Liang Ruoxu merasa dirinya pintar. Dia menemukan seseorang untuk membuat masalah, tetapi dia bahkan tidak mempertimbangkan kekuatannya sendiri. Fitzer kita tidak bisa dianggap remeh. Saya juga berpikir begitu. Tindakan mereka tak ada bedanya dengan membuang semangka demi mengambil biji wijen. Jika mereka tidak setuju dengan harga kami, penderitaan yang lebih besar akan menanti mereka, kata Meng Haiking. Besok adalah hari negosiasi kedua. Saya menantikan bagaimana mereka akan bernegosiasi dengan saya. Saya menduga mereka juga tahu bahwa kenaikan harga obat impor kali ini berkaitan langsung dengan kegagalan negosiasi pertama. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka akan menerima harga tersebut. Itu sudah pasti, kata Zhao Wen dengan percaya diri. Liang Ruoxu bukan orang bodoh. Dia tahu betul untung ruginya. Bahkan jika dia tidak setuju, para petinggi akan memaksanya untuk setuju. Kemenangan sudah di tangan kita. Bas. Saat mereka berdua tengah mengobrol, ponsel Zhao Wen berdering. Nama Luo Yi tertera di sana. Melihat orang yang meminta FaceTime, Zhao Wen mematikan rokok di tangannya, merapikan jubah mandinya, dan menjawab panggilan video. Presiden Luo Yi, apa instruksi Anda untuk saya? Di ujung telepon yang lain, ada seorang pria kulit hitam botak berkacamata. Ia jelas terlihat seperti atasan. Baru saja, orang-orang dari 6 perusahaan besar menelepon saya. Mereka bilang Huaxia sedang membeli 25 obat yang harganya akan naik secara besar-besaran. Ini sesuai dengan harapan saya, kata Zhao Wen. Huaxia ingin menimbun stok sebelum harga naik. Ini sesuai dengan kebiasaan mereka. Dengan begitu, mereka bisa berhemat setelah harga naik. Tidak ada yang tidak terduga. Saya sudah bilang ke mereka bahwa mereka tidak boleh menjual obat dengan harga aslinya. Mereka harus menjualnya dengan harga baru setelah kenaikan. Namun, orang-orang Huaxian masih terus menimbun obat dengan panik tanpa ragu-ragu. Ini normal. Mereka takut harganya akan naik lagi, jadi mereka hanya bisa melakukan ini. Luo Yi mengangkat bahu, meskipun kamu juga orang Huaxian, aku merasa uang Huaxian sangat mudah didapat. Hanya dengan sedikit perencanaan, mereka akan dengan patuh mengirimkan uangnya. Laporan triwulanan perusahaan pasti akan sangat bagus. Tentu saja. Semuanya sesuai harapanku. Baiklah, mari kita bicara bisnis sekarang. Menurut waktu Huaxian, besok adalah hari negosiasi kedua kalian. Apakah kalian yakin akan menang? Ya, kata Zhao Wen. Presiden, jangan khawatir. Harga 289 tidak akan berubah. Saya bisa mendapatkannya dengan mudah. Ya ampun, kamu hebat sekali. Harga asli perusahaan itu 167, tapi kamu bisa menjualnya seharga 289. Ini sungguh luar biasa. Tidak ada yang lebih mengenal pasar Huaxian selain saya, jadi jangan kaget dengan harganya. Haha, bagus sekali, kata Luo Yi. Tapi aku sudah memikirkannya matang-matang. Sekalipun mereka menerima harga 289, aku tidak akan membiarkan 6 perusahaan besar menurunkan harganya karena uang rakyat Huaxian terlalu mudah didapat. Mereka tidak punya pilihan lain. Bab 416. Maafkan aku mengutuk lagi. Saya juga merasa ini memungkinkan. Saya bahkan bisa meminta perusahaan lain untuk menerima pesanan sebanyak mungkin karena mereka lebih diutamakan daripada Huaxia. Tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan uang saat berbisnis. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku sudah menyiapkan posisi baru. Kau bisa mengambilnya saat kau kembali, kata Luo Yi. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Presiden. Hari sudah gelap di Huaxia, selamat malam, aku akan menunggu kabar baikmu. Selamat malam. Setelah menutup telepon, Zhao Wen berdiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Pesan 2 tiket pesawat kembali ke Amerika Serikat besok. Dimengerti, Direktur Zhao, kata Meng Haiking. Oh iya, Direktur Zhao, ada satu hal lagi. Saya lupa melapor kepada Anda tadi. Para ahli evaluasi dalam negosiasi sering menelepon saya sepanjang hari untuk menanyakan harga akhir dan apakah keuntungan mereka akan berkurang. Katakan pada mereka bahwa uang yang akan mereka terima tidak akan berkurang, kata Zhao Wen. Kita masih membutuhkannya di masa depan. Kita tidak boleh terlalu pelit. Aku mengerti. Zhao Wen mengangguk. Kamu juga harus kembali dan istirahat. Jangan lupa pesan tiket pesawat. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Meng Haiking pergi. Zhao Wen melepas jubah mandinya dan bersiap untuk beristirahat. Namun, pada saat ini, teleponnya berdering lagi. Direktur Zhao, apakah Anda sedang istirahat? Orang yang menelepon itu bukan orang lain, melainkan Fan Qinan.
Aku sedang bersiap-siap untuk istirahat. Apakah kamu mencariku? Tidak ada yang serius, kata Van Qinan sambil tersenyum. Saya memesan perahu dan ingin mengundang Presiden Zhao ke Jiangjing untuk makan malam bersama. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia melakukannya. Maaf sekali. Aku mungkin harus mengecewakanmu. Akan ada negosiasi kedua besok, dan aku benar-benar kelelahan. Presiden Zhao terlalu sopan, kata Van Qinan. Karena kamu tidak bisa keluar, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu melalui telepon. Kami memiliki informasi bahwa 6 perusahaan farmasi internasional besar telah menaikkan harga 25 jenis obat impor. Benarkah itu? Direktur Van, Anda mungkin bertanya pada orang yang salah tentang hal ini, kata Zhao Wen. Keluarga Van sudah menjadi keluarga besar di Zonghai selama puluhan tahun. Anda tidak mungkin bertanya kepada saya, seorang eksekutif senior perusahaan Meiguan, tentang berita seperti ini, kan? Saya hanya merasa ada yang mencurigakan seputar ini. Memang agak kebetulan. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Aku benar-benar minta maaf. Karena Direktur Zhao tidak dapat menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menanyakan hal lain, tanya Van Qinan. Besok adalah hari negosiasi kedua. Apakah Pfizer akan mengubah harga obatnya? Saya sudah bilang saat negosiasi pertama bahwa 289 adalah batas bawah kami. Lupakan 9,99, kami tidak akan menurunkan harga $1 pun. Aku lega mendengarnya. Sampai jumpa besok. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke distrik Jinyu dan pergi ke rumah sakit medis Zonghai Huaxian bersama Peng Xingguo. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Zhao Dongmei akhirnya tiba. Ia menyerahkan botol obat yang belum dibungkus dan kantong kertas coklat tebal kepada Lin Yi. Yi, barangnya sudah sampai. Sudah kubilang berkali-kali, jangan mempersulitku. Jangan khawatir, Guru Zhao. Saya tahu apa yang saya lakukan. Lin Yi membuka kantong kertas coklat itu dan melihat laporannya. Hasilnya persis seperti yang ia harapkan. Baru pada saat itulah dia benar-benar merasa nyaman. Tapi kami sudah mengadakan rapat internal untuk mempelajarinya. Ini adalah obat paten Huaxian yang sangat bagus. Kami ingin melakukan persetujuan dan uji klinis lebih lanjut, dan kami ingin mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Tidak masalah. Saya akan menulis surat kuasa nanti. Anda bisa mengurus sendiri prosedur tindak lanjutnya, Guru Zhao. Anda tidak perlu meminta pendapat saya. Benarkah? Zhao Dongmei bersemangat. Tapi jangan khawatir, kalau kamu benar-benar lolos uji klinis, kami tidak akan mengambil pujianmu. Anda terlalu baik, Guru Zhao. Selama saya punya laporan ini, saya tidak peduli lagi. Lin Yi melihat arlojinya sambil berbicara. Guru Zhao, saya ada urusan lain, jadi saya tidak bisa bicara lagi dengan Anda. Jika ada pertanyaan lain, mari kita bertemu lagi di lain waktu. Oke. Kalau begitu, sudah beres. Zhao Dongmei tahu bahwa Lin Yi memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus, jadi dia tidak banyak berbicara dengannya. Yi kecil, kamu harus pergi kalau ada urusan mendesak. Jangan khawatirkan aku, kata Peng Xingguo. Aku akan naik taksi saja pulang. Bagaimana mungkin? Guru Peng sudah banyak membantuku, jadi bagaimana aku bisa membiarkanmu pulang sendiri? Lin Yi bersikeras mengirim Peng Xingguo kembali sebelum berkendara ke pusat penawaran. Liang Ruoxu sudah menunggu di sana. Apakah kalian semua sudah siap? Liang Ruoxu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tinggal diam malam itu. Ayo pergi, aku akan membawamu menyaksikan keajaiban. Tidak apa-apa, tapi kenapa kamu memeluk pinggangku? Ada tangga di depan, aku takut kamu akan jatuh. Tidak perlu, kakiku baik-baik saja. Kalau begitu peluk aku. Kakiku sedang tidak baik-baik saja. Dasar berandalan. Liang Ruoxu mengejek lalu berkata. Nanti kalau aku masuk, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus meniru kata-katamu atau berpura-pura? Apakah menurutmu ini sebuah film? Ketika Liang Ruoxu mengatakan ini, dia dipenuhi dengan selera humor yang tidak dapat dijelaskan. Bersikaplah normal saja, aku akan mengerjakan sisanya. Kau yakin tidak butuh bantuanku? Tanya Liang Ruoxu. Kau yakin tidak akan ada masalah? Jangan khawatir, kemampuanku bagus. Aku bisa menangani semua jenis pertunjukan. Aku jamin kamu akan puas dan bersemangat, dan kamu pasti akan kembali lagi lain kali. Baiklah kalau begitu. Liang Ruoxu sangat penasaran. Apa yang bisa dilakukan Lin Yi untuk membalikkan keadaan? Pada saat itu, semua orang hadir di ruang rapat kecuali Liang Ruoxu dan Lin Yi. Suasana di ruang rapat sangat santai. Para arbiter mengobrol dan tertawa, tanpa ada ketegangan sama sekali. Kadang-kadang, mereka bahkan mengobrol dengan Zhao Wen dan Meng Haiqing tentang adat istiadat setempat di Meiguo, seolah-olah mereka berada di pihak yang sama. Melihat suasana santai di ruangan itu,
Fan Donghui tersenyum dan berbisik di telinga putranya. Kurasa tidak ada jalan keluar. Kenaikan harga yang dilakukan oleh 6 perusahaan farmasi besar pasti dilakukan oleh Pfizer. Zhao Wen berani mempertahankan harga setinggi itu hanya karena dia punya kartu ini, kata Fan Qinan. Orang-orang ini benar-benar kejam. Mereka benar-benar tidak menganggap serius Huaxia. Wajar bagi kapitalis untuk mengejar ketenaran dan kekayaan, kata Fan Donghui. Bukankah kita terlalu bersemangat karena obat 289 kotak ini? Uang adalah sesuatu yang harus digenggam erat. Itulah uang. Pokoknya, ini tidak memengaruhi kami. Selama masih ada uang yang bisa dihasilkan, kami akan baik-baik saja. Begitulah cara berbisnis. Orang baik tidak bisa berbisnis. Tetap saja, aku sangat penasaran, bagaimana wanita seperti Liang Ruoxu akan menangani masalah ini. Bagaimana? Bisakah dia membuat orang-orang Huaxia berhenti minum obat? Tidak akan ada perubahan kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Cek. Pfizer benar-benar punya kemampuan untuk membuat wanita sekuat itu menundukkan kepalanya di depan uang, Fan Qinan mendesah. Itu tak terelakkan. Kalau tidak, mustahil menjadi perusahaan farmasi nomor 1 di dunia. Pada saat itu, orang banyak mendengar suara langkah kaki di luar pintu dan berhenti berbicara. Liang Ruoxu ada di sini. Semua orang berdiri saat melihat Liang Ruoxu dan Lin Yi, memperlihatkan rasa hormat tertinggi kepada mereka. Bahkan ketika mereka melihat Lin Yi masih berdiri di samping Liang Ruoxu, mereka tidak mengubah ekspresi mereka dan menyambutnya dengan senyuman. Sudah 3 hari. Kurasa semua orang sudah memutuskan harganya. Ayo kita mulai sekarang. Liang Ruoxu menatap Zhao Wen. Sebutkan saja harga awalnya. Wali Kota Liang, setelah penelitian berulang kali, harga memang tidak bisa diturunkan lagi, 60 mg ibuprofen seharga 289 per kotak. Tidak ada perubahan harga. Semua orang di ruang rapat terdiam. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi di dalam hati, mereka sedang menyaksikan pertunjukan yang bagus. Pfizer memiliki teknologi dan modal, jadi bagaimana mereka bisa bernegosiasi dengan mereka? Akan lebih baik jika mereka tidak menaikkan harganya. Bagaimana mereka bisa mencoba menurunkan harga? Hah! Kata-kata yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di ruang rapat. Apa yang dilakukan anak ini? Wali Kota Liang belum mengatakan apa-apa, jadi kenapa dia bicara? Terlebih lagi, dia hanya mengoceh omong kosong. Silakan bicara dengan hormat, kata Zhao Wen dengan wajah dingin, ini pusat lelang kota, bukan tempat bagimu untuk bertindak kejam. Lin Yi telah mengatakan beberapa hal gila selama negosiasi pertama, tetapi Zhao Wen telah menahannya. Dia melakukan hal yang sama kali ini, tetapi Zhao Wen tidak tahan lagi. Bahkan jika Liang Ruoxu duduk di sebelahnya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena kali ini dia yang pegang inisiatif. Maaf sekali, aku terlalu kasar tadi. Melihat Lin Yi telah mengakui kekalahan, Zhao Wen tidak mengatakan apapun lagi. Namun, dalam hatinya, ia semakin membenci Lin Yi. Seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, malah memperlakukanku seperti kucing sakit. Saya harap kamu lebih berhati-hati lain kali. Oke, aku pasti akan lebih berhati-hati lain kali, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi, saya ingin mengatakan beberapa patah kata mengenai harga obatnya. Bicaralah, kami mendengarkan, kata Zhao Wen tanpa ekspresi. Kalian ini bodoh ya. Sudah kubilang, harga 289 sudah tidak bisa dinegosiasikan lagi. Sekarang kita sudah mulai negosiasi kedua, kenapa kalian masih menawar harga segitu, tanya Lin Yi. Ada apa ini? Kenapa ngomongnya begitu? Apa otakmu kena berudu? Maaf, aku mengumpat lagi. Lain kali aku akan lebih hati-hati. Semua orang tercengang lagi. Dengan kepribadianmu, kau pasti akan mengulangi kejahatanmu lagi. Liang Ruoxu menyenggol Lin Yi pelan. Sekalipun marah, ia tak bisa memarahinya seperti itu. Wali Kota Liang, kami datang dengan tulus. Kami harap Anda dapat meminta pria ini untuk bernegosiasi dengan kami secara normal dan tidak bertindak seperti orang gila. Pertama, saya tidak melihat ketulusan Anda. Kedua, saya akan menahannya dan negosiasi akan berjalan normal. Wajah semua orang menjadi muram. Kau tidak berniat menahannya. Wali Kota Liang, kami sudah memberikan harga terendah. Kami tidak bisa lebih rendah lagi. Setelah itu, Zhao Wen menambahkan, tidak ada ruang untuk mengurangi lagi. Lin Yi memiringkan kepalanya dan menatap Liang Ruoxu. Ayo pergi. Tidak perlu melanjutkan diskusi. Liang Ruoxu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi. Namun sekarang, dia hanya bisa mendengarkannya. Dia adalah pemimpin negosiasi ini. Wali Kota Liang, apakah kita tidak akan bicara lagi? Wang Yanxing berdiri dan bertanya. Jika mereka tidak menurunkan harga, tidak ada gunanya melanjutkan diskusi.
Ekspresi Zhao Wen tampak tidak terlalu baik. Hasil seperti itu di luar dugaannya. Harga yang ditetapkan oleh 6 pabrik farmasi besar sudah naik secara keseluruhan. Apakah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Mereka pergi begitu saja. Apa bos Huaxia tidak minum obatnya pagi ini? Melihat Liang Ruoxu benar-benar pergi, Zhao Wen tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata, "Wali kota Liang, harga ibuprofen akan tetap di angka 289 untuk sementara waktu. Namun, saat ini, bahan baku obat-obatan di seluruh dunia sedang naik. Saya tidak tahu berapa harganya nanti. Jika pasar Huaxia membutuhkan ibuprofen di masa mendatang, Anda bisa datang dan bernegosiasi dengan kami." Kata-kata Zhao Wen memang mengancam. Tak seorang pun di sini yang bodoh, dan siapapun bisa memahami maksudnya. Lin Yi menegakkan telinganya dan berkata, "Sebenarnya, kami datang ke sini untuk memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya, jadi kami hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada kalian, dasar bodoh." Apa maksudmu dengan kebetulan? Bukankah negosiasi kedua ini sendiri merupakan sebuah kebetulan? Tidak terlalu. Lin Yi melemparkan botol dan dokumen di tangannya. Ini adalah obat paten Huaxian yang baru dikembangkan, dan efeknya sama dengan ibuprofen, kata Lin Yi. Kamu dari Huaxia, jadi kamu harus tahu situasi seputar obat-obatan Huaxia. Efek sampingnya bahkan lebih ringan. Dokumen di dalam kantong kertas itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh organisasi profesional. Selebihnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu bisa membacanya sendiri. Bab 417. Meskipun kamu sedikit bajingan, kamu pria yang brilian. Obat baru telah dikembangkan. Semua orang, termasuk Liang Ruoxu, tercengang saat mendengar ini. Kapan dia mengembangkan obat baru? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Pada saat itu, semua mata di ruang konferensi tertuju pada kantong kertas coklat. Pada saat yang sama, mereka punya firasat buruk. Tidak mungkin ada orang yang berbohong dalam situasi seperti itu. Zhao Wen membuka map itu dengan panik. Terdengar suara gemerisik, dan para arbiter lain yang hadir mencondongkan badan. Ketika mereka melihat isi laporan itu, pikiran semua orang menjadi kosong. Data yang diberikan oleh laporan itu hampir identik dengan ibuprofen oleh Fitzer. Dan efeknya bahkan lebih baik. Dengan kata lain, obat Huaxian ini dapat sepenuhnya menggantikan ibuprofen. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fan Qinan duduk kembali dengan ekspresi muram. Jika ini salah, kerugian yang dialami keluarga Fan tidak akan terukur. Jangan khawatir. Zhao Wen bukan wanita biasa. Mari kita lihat bagaimana dia akan menangani masalah ini dulu. Dengan laporan di tangannya, jantung Zhao Wen berdebar kencang. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa sedikit tak berdaya. Itu tidak pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya. Direktur Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meng Haiqing sudah panik. Santai saja. Ini cuma laporan. Kamu pikir aku nggak bisa ngurusnya? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Zhao Wen tentu saja bukan orang yang mudah untuk menjadi eksekutif di perusahaan seperti Fitzer. Ia pun segera menenangkan diri. Sambil melambaikan kertas-kertas itu, katanya, "Ini cuma data lab, belum ada laporan klinisnya. Kira-kira bisa meyakinkan nggak ya?" Uji klinis masih berlangsung, tetapi negosiasi kedua dijadwalkan hari ini, jadi dipercepat, kata Lin Yi. Tapi jangan abaikan salah satu informasi terpenting. Obat kami ini buatan Huaxia. Dari segi kinerja klinis, bahkan lebih baik daripada pengobatan barat. Selama diteliti, diverifikasi, dan lolos uji laboratorium, uji klinisnya tidak menimbulkan risiko besar. Anda tidak perlu berdebat dengan saya tentang hal-hal lain. Semua orang di sini mengerti. Bahkan jika Anda tidak mengatakannya, mereka mengerti. Lagi pula, saya sudah memberikan obatnya. Anda bisa membawanya kembali ke lab dan mempelajarinya sendiri. Tidak ada risiko klinis. Mungkin lebih tepat bagi kita untuk membahas harganya nanti. Dengan baik. Melihat botol obat yang tidak berlabel di tangannya, Zhao Wen terdiam. Rasa sakit di dadanya tampaknya membuatnya semakin sulit bernapas. Rasanya seperti dihantam keras di dada. Ia bahkan tak bisa menemukan bantahan yang masuk akal. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kata Lin Yi. Sebenarnya, awalnya kami tidak meneliti obatnya. Saat pertama kali menegosiasikan harga, kami menyadari Anda terlalu sok, jadi saya bekerja sama dengan organisasi profesional untuk mengembangkan dan memproduksi obat tersebut. Dengan kata lain, kami hanya butuh 3 hari untuk mengembangkannya. Tentu saja, Anda juga bisa meragukan keaslian laporan itu. Tapi sekali lagi, bawalah kembali untuk eksperimen Anda sendiri dan Anda akan tahu apakah saya mengatakan yang sebenarnya. Ruang rapat hening. Liang Ruoxu begitu gembira hingga telapak tangannya mulai berkeringat.
Dia selalu khawatir kalau trik Lin Yi tidak akan berhasil, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan menyiapkan metode seperti itu untuk melakukan serangan balik. Kedua, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Bukankah Anda telah bekerja sama dengan 6 pabrik farmasi besar untuk menaikkan harga ke-25 obat impor tersebut? Di sini, saya berterima kasih atas nama Wali Kota Liang atas kontribusi Anda secara tidak langsung dalam memajukan industri obat-obatan di negara kita. Apa maksudmu? Tanya Zhao Wen dengan gemetar. Butuh 3 hari untuk menemukan ibuprofen seharga 289 yuan per kotak. Kalau mau, aku bisa menemukan formula kelas menengah yang bisa menggantikan 25 obat impor itu dalam waktu kurang dari sebulan. Lin Yi mengangkat bahu. Jadi, harga Anda bisa naik sesuka hati. Kami tidak peduli. Zhao Wen tercengang. Semua orang yang hadir tercengang. Apakah Lin Yi bersikap suka menakut-nakuti? Pasti. Bahkan agak fantastis. Namun, ada obat-obatan yang sudah jadi di atas meja, berikut laporan lab yang menyertainya. Perkataan Lin Yi sudah sampai pada titik ini, jadi tidak seorang pun akan meragukan keaslian laporan tersebut lagi. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi Pfizer saat ini adalah pasar Huaxian tidak membutuhkan ibuprofen. Pfizer akan kehilangan pangsa pasarnya di Huaxia. Kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Oke, sekian untuk hari ini, sampai jumpa. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi dengan santai pergi bersama Liang Ruoxu. Wali Kota Liang, Tuan Lin, jaga diri. Santai saja. Kalau ada waktu, sebaiknya kamu kembali dan laporkan situasinya. Jangan berlama-lama di sini. Menyebalkan. Lin Yi dan Liang Ruoxu pergi. Ketika mereka kembali ke mobil, Liang Ruoxu sedang memegangi dadanya. Pemandangan itu terlalu tak terbayangkan baginya. Rasanya seperti naik roller coaster. Lin Yi membawa mereka pada perjalanan yang luar biasa. Lin Yi, apa kau benar-benar mengembangkan obat itu? Itu bukan cuma mainan untuk mengelabui mereka. Bagaimana mungkin itu cuma alat peraga? Skala Pfizer jelas terlihat. Ketika ada perbedaan ukuran yang sangat besar, trik sederhana tidak akan banyak berpengaruh. Kita masih harus mengandalkan kemampuan asli kita. Tapi obat itu, bisakah benar-benar menggantikan ibuprofen? Benar sekali. Kalau bisa, saya harap Anda memberi kami lampu hijau untuk memasuki fase klinis sesegera mungkin. Tapi saya bohong kalau Anda bilang tidak ada kekurangannya. Dibandingkan dengan ibuprofen Pfizer, kekurangan terbesar obat ini adalah efeknya yang lambat. Ibuprofen hanya butuh 30 menit untuk berefek. Obat ini, di sisi lain, butuh 1 hari. Itu juga kelebihan pengobatan barat. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Tapi kita punya kelebihan sendiri. Karena ini obat biasa, pasien harus meminumnya setiap hari, jadi efeknya agak lebih lama. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Hah? Kenapa kau menatapku langsung? Tidak, tidak ada apa-apa, kata Liang Ruoxu, aku hanya terkejut. Bagaimana kamu mengembangkan obat ini? Aku tak bisa menahannya. Mungkin akulah yang terpilih. Batas tertinggi untuk hewan jantan. Seperti singa. Maksudmu kau seganas singa? Tidak. Aku seperti singa yang bisa berhubungan seks dengan wanita manapun yang aku mau dan tidak ada seorang pun yang bisa memanggilku bajingan. Baiklah, sekian untuk hari ini. Tunggu kabar dariku tentang langkah selanjutnya. Lin Yi mengedipkan mata. Pertunjukan baru saja dimulai. Ya. Liang Ruoxu mengangguk dengan senyum secerah matahari. Dia membuka pintu dan keluar. Lin Yi tidak pergi. Dia hanya menahan pintu dan berkata, "Sudah aku bilang sebelumnya kalau aku beri kamu waktu 2 tahun untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang mungkin kita harus membuatnya jadi 2 bulan. Setelah berkata demikian, Lin Yi memasukkan kedua tangannya ke dalam saku, bersenandung kecil, lalu masuk ke dalam sarinya dengan langkah santai. Melalui kaca spion, Liang Ruoxu memperhatikan Lin Yi pergi, senyumnya semakin lebar. Kamu mungkin sampah, tapi kamu sungguh pria yang cemerlang. Bab 418. Kesempatan yang Zhao Wen pikir dia miliki. Zhao Wen mengambil obat milik Huaxian dan laporan percobaan yang dikembangkan Lin Yi lalu kembali ke hotel dalam keadaan linglung. Semua yang terjadi hari ini bagaikan mimpi buruk baginya. Ini adalah Waterloo terbesar yang pernah ditemuinya sepanjang karirnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan dikalahkan sedemikian rupa di tangan bajingan ini. Presiden Zhao, kita harus melaporkan ini ke kantor pusat. Kalau tidak, semuanya bisa kacau. Berdiri di samping Zhao Wen, kata Meng Haiqing. Aku tahu. Setelah tenang sejenak, Zhao Wen menelepon Luo Yi melalui FaceTime. Saat ini, sudah tengah malam di Amerika Serikat, tetapi Luo Yi belum tidur. Kesepakatan itu harus dilakukan. Kapan kamu kembali dari Huaxia? Aku akan mengadakan pesta untukmu untuk merayakan masalah ini. Presiden, saya minta maaf.
Telah terjadi kecelakaan, kata Zhao Wen dengan nada meminta maaf. Bagaimana mungkin? Wajah Luo Yi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kami sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Tidak akan ada masalah. Masalahnya, Huaxia telah mengembangkan obat yang efeknya mirip dengan ibuprofen. Saya punya produk jadi dan laporan eksperimennya di sini. Dengan kata lain, obat kami telah sepenuhnya tergantikan. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Bang! Saking paniknya, ponsel Luo Yi jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa mengembangkan obat seperti ibuprofen dalam waktu sesingkat itu? Itu tidak mungkin. Kurasa dia tidak akan berbohong tentang ini karena akan terlalu mudah baginya untuk terbongkar. Tidak ada gunanya berbohong, Zhao Wen menyuarakan pikirannya. Lagi pula, sikap mereka sangat tegas. Mereka tidak mau menerima harga 289. Kalau begitu, kita harus serius menangani masalah ini. Luo Yi meletakkan tangannya di atas meja. Ini adalah posturnya yang biasa ketika sedang berpikir. Orang-orang Huaxian ini terlalu licik. Sepertinya kita harus memberi mereka tekanan dari dunia internasional. Zhao Wen menggelengkan kepalanya. Ini juga tidak akan berhasil. Obat paten Huaxian yang mereka kembangkan belum dipersiapkan sejak lama. Sebaliknya, obat tersebut dikembangkan selama 3 hari di sela-sela negosiasi. Mengenai 25 obat premium impor dari 6 perusahaan farmasi besar, Huaxia tampaknya tidak berencana untuk mengimpor lagi. Mereka sedang bersiap untuk mengembangkannya sendiri. Zhao Wen menatap Luo Yi dan berkata, karena itu, kita tidak punya banyak waktu lagi. Begitu mereka mengembangkan 25 obat impor itu akan menjadi pukulan telak bagi kepentingan semua perusahaan besar. Ini sungguh luar biasa. Ekspresi Luo Yi begitu kacau sampai-sampai ia hampir gila. Setiap obat kami, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga praktik klinis, membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk mencapai pasar. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai dalam 3 hari? Karena dalam proses pengembangan pengobatan barat, kita cenderung menggunakan metode coba-coba untuk menavigasi setiap fase. Pengobatan barat kita memiliki kerangka teori yang sangat kaku, yang membutuhkan banyak waktu untuk dipatuhi, kata Zhao Wen. Selain itu, pengobatan Huaxian hampir tidak memiliki efek samping. Sekalipun obatnya tidak manjur, penggunanya tidak akan mengalami reaksi klinis yang buruk. Ini keuntungan besar. Saya tahu sedikit tentang pengobatan Tiongkok, tetapi saya masih tidak percaya mereka bisa mengembangkan obat-obatan ini dalam waktu sesingkat itu, kata Luo Yi. Sejujurnya, saya juga tidak percaya, kata Zhao Wen. Tapi saya pikir kita harus menyiapkan strategi balasan. Strategi apa yang kamu maksud? Saat ini, bukankah 3 rumah sakit teratas di Huaxia sedang banyak memesan dengan harga yang naik? Daripada mengirim, sebaiknya kita langsung mengangkutnya melalui udara dan mengirimkannya ke Huaxia sesegera mungkin. Dengan begitu, kita bisa langsung mengantongi uangnya. Saya khawatir selama masa ini, akan terjadi insiden tak terduga lainnya, yang akan memperburuk keadaan kita. Oke, transportasi udara akan menghemat banyak waktu kita. Aku akan segera menghubungi mereka dan mengaturnya. Setelah selesai melakukan panggilan video dengan Luo Yi, Zhao Wen meletakkan ponselnya dengan lesu. Ia menutupi dadanya dengan satu tangan dan merasa kesulitan bernapas. Presiden Zhao, Anda baik-baik saja. Haruskah saya mengantar Anda ke rumah sakit? Tidak perlu. Itu masalah lama. Saat pertama kali lulus dari universitas, Zhao Wen bekerja lebih keras daripada orang lain untuk mendapatkan pijakan yang kuat di perusahaan. Karena jadwalnya yang tidak teratur, jantungnya mulai bereaksi perlahan. Sebenarnya tidak serius, dan setelah bertahun-tahun pemulihan, kondisinya jauh lebih baik. Namun, kejadian hari ini memberinya serangan jantung mini. Meng Haiqing tidak mengatakan apa-apa dan mengalihkan perhatiannya kembali ke masalah yang sedang dihadapi. Direktur Zhao, apa lagi yang bisa kita lakukan sekarang? Situasi saat ini tidak baik untuk kita. Kita terlalu pasif dan mereka hanya mempermainkan kita. Situasinya tidak terlalu buruk. Saya rasa Liang Ruoxu dan Lin Yi tidak menyangka begitu banyak rumah sakit kelas A akan memesan begitu banyak untuk 6 pabrik farmasi besar. Beberapa bahan baku dan obat-obatan diproduksi sendiri, jadi kami bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari kenaikan harga kali ini. Saya mengerti. Meng Haiqing mengangguk sambil berpikir. Meskipun masalah ini berdampak cukup besar bagi kami, pesanan-pesanan ini dapat dianggap memberi kami kesempatan untuk beristirahat. Keuntungan kami tidak akan terpengaruh. Dengan demikian, kami memiliki waktu luang untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Ini kesalahan Liang Ruoxu. Kurasa dia tidak menyangka kita bisa bangkit kembali dari ini, kata Zhao Wen. Meskipun kami merasa malu, uangnya tetap masuk ke kantong kami. Dampaknya tidak akan terlalu besar bagi kami dalam jangka panjang.
Fan Donghui melempar dokumen di tangannya ke lantai, membuat sekretaris di sampingnya ketakutan. Ia bahkan tak berani bernapas dengan keras. Ayah, meskipun ayah marah, melempar barang tidak akan menyelesaikan masalah. Fan Qinan duduk di sofa. Ia meletakkan kakinya di atas meja dan menopang kepalanya dengan satu tangan. Dilihat dari situasi saat ini, akan sangat sulit bagi obat Pfizer untuk memasuki pasar Huaxian lagi, kecuali mereka setuju untuk menjualnya seharga 9,99 yuan. Jika benar-benar dijual seharga 9,99 yuan, tidak ada gunanya kami bertindak sebagai agen Pfizer, kata Fan Donghui. Awalnya sudah ada kesepakatan, tapi si Lin Yi itu malah merusaknya. Sialan, suruh orang periksa latar belakangnya. Tidak perlu, aku tahu situasinya, kata Fan Qinan. Kamu tidak perlu khawatir, biar aku yang mengurusnya. Apakah kamu masih mengenalnya? Fan Donghui tampak terkejut. Latar belakangnya tidak bisa diabaikan. Dia saudara Qin Han. Tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Kalau begitu, ini tidak akan mudah. Kita harus menanggung kekalahan ini. Mungkin itu tidak terjadi, kata Fan Qinan. Sekitar sebulan yang lalu, Letnan Wang Mazi, Zhang Hao, bertengkar dengan Lin Yi di klub malam. Lin Yi menikam wajah Zhang Hao, yang merupakan tamparan bagi Wang Mazi. Benarkah? Fan Donghui terkejut. Aku tahu karakter Mazi. Zhang Hao adalah tangan kanannya, jadi dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Memang benar, tetapi saat itu Wang Mazi dan keluarga Zhao berencana untuk berinvestasi di sebidang tanah di pinggiran kota. Ia khawatir insiden ini akan menimbulkan masalah dan menghambat proses penawaran, sehingga ia memutuskan untuk menutup-nutupi masalah tersebut. Lalu apa yang terjadi? Penawaran tanah itu seharusnya sudah selesai, kan? Memang sudah berakhir, tapi keluarga Zhao dan Wang Mazi tidak memenangkan tawaran itu karena tawaran itu direbut oleh Lin Yi. Dia bahkan terlibat dalam hal ini. Itu benar, kata Fan Qinan. Sekarang Wang Mazi sudah tidak punya urusan lain, dia seharusnya sibuk mengurus Lin Yi. Kita tidak perlu melakukan apapun, kita tinggal menunggu Wang Mazi bertindak. Bab 419. Panen ganda karir dan cinta. Liang Ruoxu kembali ke kantornya setelah meninggalkan gedung. Hatinya yang berat menjadi jauh lebih rileks setelah kemunculan Lin Yi. Dia tidak merasa tertekan meski ada setumpuk dokumen di depannya. Setelah menangani berbagai masalah yang ada, Liang Ruoxu mengadakan rapat di sore hari dan membereskan kembali berbagai hal yang menjadi beban pikirannya. Meskipun ada pertempuran untuk membalikkan keadaan, masalah ini belum berakhir. Memikirkan hal ini, Liang Ruoxu mengangkat teleponnya dan menelepon kakeknya. Kenapa kamu baru ingat meneleponku? Kamu tidak sibuk kerja. Lihat apa yang kau katakan. Tidak bisakah aku meneleponmu kapanpun aku mau? Aku tahu kamu sekarang sedang menikmati panen ganda, karir dan cinta. Kamu tidak akan punya waktu untuk mengurus orang tua sepertiku, kata kakek Liang Ruoxu dengan nada cemburu. Aku baru saja bekerja di sini. Belum sebulan. Bagaimana bisa kau bilang aku sukses dalam karir dan cinta? Bahkan Liang Ruoxu sendiri tidak menyadari bahwa sikapnya telah berubah diam-diam saat mendekati masalah ini. Dulu, begitu mendengar kata cinta, Liang Ruoxu akan langsung menutup telepon. Namun, kali ini tidak. Jangan menyangkalnya, aku sudah tahu. Iya, baiklah, baiklah. Kamu sudah tua sekali, kenapa masih bertingkah seperti anak kecil, kata Liang Ruoxu sambil tersenyum. Kakek, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Bisakah kamu membantuku menanyakan tentang kenaikan harga obat? Bukankah Paman Chen murid favoritmu? Seharusnya tidak masalah bagimu untuk melakukan ini, kan? Jangan pernah membahasnya. Saat hal ini disebutkan, aura kakek Liang Ruoxu tiba-tiba berubah dan menjadi ganas. Hari ini, Paman Chenmu datang ke rumahku dan secara khusus menyinggung masalah ini. Sikap pihak lain sangat tegas, dan tidak ada ruang untuk rekonsiliasi saat ini, tegur kakek Liang Ruoxu. Sialan, lupakan 10 tahun, kalau aku 5 tahun lebih muda, aku akan menghajar mereka sampai mereka meninggalkan rumahku. Berhenti, berhenti, berhenti. Tenanglah. Kalau kamu punya waktu, akan lebih baik kalau kamu main catur dengan teman-teman lamamu di halaman. Kenapa kamu begitu marah? Itu terutama karena hal itu terlalu menyebalkan. Jangan khawatir. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kurasa kamu akan segera mendapatkan hasilnya. Apa katamu? Kau sedang menyelesaikan masalah ini. Liang Ruoxu mengangguk. Sebelumnya, Paman Chen memberi saya kesempatan untuk mencoba mendatangkan ibuprofen. Namun, negosiasinya berjalan buruk, yang menyebabkan kenaikan harga oleh 6 perusahaan farmasi besar. Gadis kecil, pelan-pelan jelaskan padaku apa yang sedang terjadi. Dalam 30 menit berikutnya,
Liang Ruoxu menceritakan secara singkat apa yang terjadi pada kakeknya. Namun, Liang Ruoxu tidak menyebutkan nama Lin Yi. Dia masih misterius seperti sebelumnya. Kamu nggak bohong, kan? Anak itu benar-benar mengembangkan obat yang setara dengan ibuprofen. Ya. Setelah lolos uji laboratorium, langkah selanjutnya adalah uji klinis. Saya akan memberikan lampu hijau untuk melihat seperti apa efek klinisnya. Jika efeknya benar-benar seperti yang diklaimnya, kita tidak perlu lagi bergantung pada impor. Anak ini benar-benar jenius. Ya, dia. Katakan pada Paman Chen, tidak masalah jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tunggu saja kabar dariku. Oke. Aku akan meneleponnya nanti. Kamu bisa beritahu aku kebijakan apa yang perlu kamu terapkan, asalkan tidak terlalu berlebihan. Tidak perlu. Lin Yi sudah memikirkan solusinya. Kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Orang macam apa yang hanya tahu cara mengandalkan keluarganya? Gadis kecil, beraninya kau bersikap begitu arogan di depanku. Jangan lupa, akulah yang memberimu posisi ini. Memang benar, tapi kalau masalah ini bisa diatasi, selain proyek fotolitografi, mungkin aku akan dipromosikan berkat kemampuanku sendiri. Liang Ruoxu berkata dengan bangga, ini bukan karena keluargaku, tapi karena prestasiku. Ya. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, itu akan jadi pencapaian yang luar biasa. Tunggu saja kabar baikku, kata Liang Ruoxu, tapi kalau ada perkembangan baru dari pihak Paman Chen, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Jangan khawatir, kata kakek Ruoxu sambil tersenyum. Semua ini berkat anak itu. Jangan selalu biarkan dia yang mengambil inisiatif. Zaman sudah berubah, dan selalu ada kesetaraan antara pria dan wanita. Apa maksudmu sebenarnya? Dudu. Liang Ruoxu menutup telepon dan meletakkannya di atas meja. Matanya yang indah berputar ke belakang sambil bergumam pada dirinya sendiri. Lin Yi sangat membantuku. Kurasa aku perlu mentraktirnya makan. Liang Ruoxu mengambil ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Lin Yi. Namun, tidak seorang pun membalas setelah pesan itu dikirim. Lalu, Liang Ruoxu memanggil. Namun tetap saja, tak seorang pun menjawab. Dia merasa ada yang tidak beres. Pada titik ini, Lin Yi tidak akan melewatkan panggilannya. Dia menelepon Lin Yi beberapa kali lagi, tetapi tidak ada yang mengangkat. Tiba-tiba, jantung Liang Ruoxu berdebar kencang. Apakah terjadi sesuatu? Liang Ruoxu kehilangan ketenangannya memikirkan kemungkinan ini. Ia meraih tasnya dan bergegas keluar kantor. Liang Ruoxu tidak menghadapi kendala apapun saat tiba. Dia menunjukkan kartu identitasnya, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Liang Ruoxu cukup cerdik, dan dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia bertanya kepada petugas keamanan tentang hal ini. Tuan Lin kembali siang tadi, dan dia belum keluar lagi sejak itu. Liang Ruoxu merasa rileks setelah mendengar berita itu. Baguslah Lin Yi baik-baik saja, tapi mengapa dia tidak menjawab teleponnya? Liang Ruoxu melaju ke pintu masuk villa nomor 1. Dia mendapati Lin Yi tertidur di sofa dekat jendela. Liang Ruoxu merasa geli. Lin Yi sedang tidur, jadi wajar saja kalau dia tidak menjawab. Dia selalu begitu, jadi kenapa Lin Yi begitu gugup kali ini? Dia berjalan ke pintu dan mendapati bahwa dia tidak bisa membukanya tanpa sidik jari. Saat itu, Liang Ruoxu melihat pintu garasi terbuka, jadi ia berjalan pelan-pelan. Ia terkejut menemukan ada pintu kecil di garasi yang terhubung ke rumah. Pintu kecil itu dibiarkan terbuka sedikit. Liang Ruoxu memasuki villa nomor 1 dengan tenang melalui pintu kecil. Ia melepas sepatu hak tinggi Lin Yi dan berjalan pelan di depan Lin Yi. Ia melihat banyak tulisan di meja kopi. Karena penasaran, Liang Ruoxu mengambil sebuah dokumen dan melihatnya. Ia menemukan bahwa rak itu penuh dengan obat-obatan Huaxian yang terkenal. Setidaknya ada 40 jenis obat yang tercantum di sini. Dia tidak akan mempelajari semua formula obat Huaxian yang sesuai, kan? Hati Liang Ruoxu menghangat saat memikirkan hal itu, dan dia merasakan hatinya sakit yang tak dapat dijelaskan. Dia mungkin mulai mempelajarinya setelah kembali dari balai kota. Dia akhirnya tertidur di sofa. Tidak ada yang namanya jenius, semuanya dilakukan melalui kerja keras. Mungkin apa yang telah dilakukannya bisa dianggap sebagai bakat belaka di mata orang lain. Namun, pada kenyataannya, itu benar-benar hasil kerja kerasnya. Dia menemukan selimut dan menutupi Lin Yi dengan selimut itu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bab 420. Untuk hatimu yang murni. Lin Yi masih tertidur ketika dia mendengar suara berdenting datang dari dalam rumah. Reaksi pertamanya adalah berasumsi bahwa Ji Qingyan telah datang. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ji Qingyan telah berkata bahwa dia tidak akan datang ke pavilion Jiushu kecuali dia menjemputnya sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin itu dia.
Lalu siapakah orangnya? Lin Yi langsung duduk dari sofa. Tak lama kemudian, ia menemukan sosok ramping di dapur, mengenakan celemek dan sedang memasak. Liang Ruoxu. Kenapa kamu datang ke rumahku? Tanya Lin Yi. Aku ingin mengajakmu makan malam setelah selesai bekerja sore ini, tapi kamu tidak membalas pesan WeChat atau teleponmu. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, jadi aku datang untuk menjengukmu. Aku tidak menyangka kamu sudah tidur, kata Liang Ruoxu. Sambil berbicara, Liang Ruoxu berjalan keluar dapur sambil membawa sepiring telur orak-arik dengan tomat. Di mana dokumenku? Aku menaruhnya di laci meja kopi untukmu. 2 hidangan dan sup segera disajikan di meja. Liang Ruoxu melepas celemeknya dan berkata, aku ingin mengajakmu makan di luar, tapi kamu ketiduran, jadi aku hanya bisa memasak di rumahmu. Kamu bisa masak. Aku benar-benar nggak ngerti. Saya baru tahu setelah datang ke Zonghai, kata Liang Ruoxu. Saya harus menjaga identitas saya, jadi saya tidak bisa makan di restoran setiap hari. Silakan coba. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas dan mengambil sepotong telur untuk dicicipi. Lumayan, hampir tidak bisa dimakan. Ada orang yang rela melakukan begitu banyak hal untukmu, keluh Liang Ruoxu. Tapi aku heran kamu punya begitu banyak buah dan sayur di kulkas sebagai pria lajang. Semuanya dibeli oleh orang lain. Liang Ruoxu menatapnya dengan tatapan penuh arti. Semuanya dibeli oleh wanita lain, kan? Pria macam apa yang mau membeli barang seperti itu? Lin Yi tidak menyangkalnya dan mulai makan. Apakah hal-hal yang Anda tulis di kertas tersebut sesuai dengan 25 jenis obat-obatan impor? Lin Yi mengangguk. Aku mencoba memikirkannya untuk berjaga-jaga. Aku harus memikirkan cara untuk menghadapi Pfizer dan 6 perusahaan farmasi besar karena aku memperkirakan mereka akan segera bertindak. Dering, dering, dering. Sebelum Liang Ruoxu bisa mengatakan apapun, telepon di tas tangannya berdering. Apa kamu yakin? Aku mengerti. Awasi sisi lainnya. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Panggilan itu sederhana dan langsung ke intinya. Liang Ruoxu menatap Lin Yi, tiba-tiba merasa bahwa dia adalah penguasa alam semesta. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu punya perasaan padaku? Saya ingin tahu bagaimana kamu dibesarkan. Tampan itu sifat keturunan. Aku juga nggak mau setampan itu, kata Lin Yi. Aku bercermin setiap hari, dan setiap kali aku melihatnya, aku jadi lebih tampan daripada kemarin. Sungguh menyebalkan. Bagaimana mungkin pria lain bisa bertahan denganku? Kau pria paling narsis di dunia. Liang Ruoxu memutar bola mata almondnya yang indah. Seperti katamu, 6 perusahaan farmasi besar dan Pfizer sudah bergerak. Apakah mereka sedang bersiap untuk mengirimkan barangnya? Bagaimana kamu tahu? Itu mudah, kata Lin Yi. Kita tidak akan mengimpor ibuprofen lagi. Selama negosiasi siang hari, saya memberitahu Zhao Wen dengan sangat jelas bahwa Huaxia akan segera mulai mengembangkan 25 obat impor itu sendiri. Ibuprofen membutuhkan waktu 3 hari. Selama IQ mereka berada pada tingkat yang layak, mereka akan bisa menebak bahwa kita tidak akan butuh waktu lama untuk mengembangkan 25 obat itu. Aneh kalau mereka tidak panik. Dan kami mengikuti kenaikan harga saat memesan barang. Untuk menghindari perubahan tak terduga di kemudian hari, mereka pasti akan mengirimkan barang sesegera mungkin agar uangnya cepat dikantongi. Lin Yi minum seteguk air dan melanjutkan. Pengiriman barang melalui laut dari tempat-tempat seperti Amerika Utara dan Eropa membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, jadi kemungkinan besar mereka akan mengirimkannya melalui udara. Beritahu Bea Cukai di bandara untuk mengawasi mereka. Saya sudah memberitahu Bea Cukai, kata Liang Ruoxu. Untuk saat ini, barang itu tidak akan lolos Bea Cukai. Setelah barangnya tiba, kami akan menyita semuanya dengan alasan laporan inspeksi produk tidak memenuhi standar. Lakukan itu, kata Lin Yi. Beritahu aku kalau kau sudah menyita barangnya. Liang Ruoxu mengangguk, sebenarnya, kita sudah berhasil sampai titik ini. Meskipun kita tidak bisa menjamin ibuprofen Pfizer akan turun menjadi 9,90 yuan, harga obat impor pasti akan turun di masa mendatang. Serangan balik kita sangat berhasil. Tidak sopan kalau tidak membalas. Ini baru permulaan. Kita harus menunjukkan kepada mereka bagaimana orang Huaxia memperlakukan tamu mereka. Secara pribadi, saya sudah sangat puas dengan hasil ini, kata Liang Ruoxu. Ada yang kamu mau? Polis, pinjaman tanpa bunga, semuanya bisa aku setujui. Aku lihat kamu punya kolam renang. Kalau kamu tertarik lihat aku pakai baju renang, aku mau berenang beberapa putaran untukmu. Lin Yi menggosok-gosokkan jarinya. Hanya Jikingyan yang tahu bahwa ini adalah salah satu kebiasaan Lin Yi saat sedang berpikir. Aku ingin bermain, kata Lin Yi. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, kamu bisa bermain denganku. Lin Yi mengangkat bahu. Setelah kita berhasil, barulah kau bisa memberiku pertunjukan baju renang.
Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan serius. Apa yang kau coba lakukan? Jangan khawatir, kata Lin Yi. Ayo makan dulu. Liang Ruoxu punya firasat bahwa jika Lin Yi mengatakan sesuatu seperti itu, maka kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang besar. Setelah makan malam, Lin Yi mengenakan celana dalam dan sandal jepit lalu berbaring di bangku di tepi kolam renang. Liang Ruoxu berjalan sambil memegang anggur merah di tangannya. Apakah Anda yakin bisa membuat 25 obat impor itu? Mudah bagiku untuk membuatnya, tapi efeknya akan lambat. Ini selalu menjadi kelemahan pengobatan Tiongkok, dan tidak bisa dibandingkan dengan pengobatan Barat, kata Lin Yi. Tidak masalah bagi kami untuk menambal celah ini. Butuh waktu, dan kami harus mempelajarinya secara perlahan. Sistem tersebut memberi penghargaan kepada farmakope penyakit dalam, yang memungkinkan Lin Yi memperoleh pemahaman menyeluruh tentang pengobatan Huaxian. Menurut pendapatnya, pengobatan Huaxian dan Barat sama-sama hebat, dan perbedaan inti di antara keduanya adalah pengobatan Barat bagus dalam mengobati penyakit, sedangkan pengobatan Huaxian bagus dalam mengobati orang. Yang satu difokuskan pada perawatan area yang terkena, sedangkan yang lain difokuskan pada pemulihan internal. Meskipun pengobatan Huaxian lebih menyeluruh, pengobatan Barat bertindak lebih cepat. Oleh karena itu, pengobatan Huaxian tidak dapat bersaing dengan pengobatan Barat dalam aspek ini. Sebenarnya, saya tidak berharap harga ibuprofen benar-benar turun menjadi 9,99 yuan. Namun, selama harganya masih terjangkau, kami akan baik-baik saja. Setelah ini, ibuprofen akan melengkapi pengobatan dengan obat-obatan Huaxian milik kami. Ini adalah rencana yang paling memungkinkan. Satu-satunya hal yang perlu kami lakukan sekarang adalah melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Setelah kejadian ini, saya yakin perusahaan farmasi asing akan lebih waspada terhadap kita. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kita bahkan mungkin bisa mengekspor obat-obatan Huaxian milik kita sendiri di masa mendatang. Kita akan. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan sambil memandangi kolam yang beriak. Tapi ini baru satu industri. Jalan masih panjang. Masih banyak yang harus kita kejar. Liang Ruoxu mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Kamu sudah bekerja keras untuk ini. Jalan menuju kebangkitan ini tidak mudah bagi siapapun. Aku akan minum untukmu. Liang Ruoxu mengangkat gelasnya. Aku akan minum untuk hatimu yang murni. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah tindakan yang melanggar hukum. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.